Polars, senang rasanya bisa kembali hadir menemani Polars semua di Explore. Bagaimana nih kabar Polars semua? Semoga tetap sehat ya. Saintek adalah singkatan dari sains dan teknologi yang berarti sekelompok program studi yang masih berkaitan erat dengan dunia sains dan teknologi. Kalau di UIN Suska sendiri, jurusan yang ada di Fakultas Saintek adalah Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Elektro, Matematika, dan Sistem Informasi. Nah, ternyata ada banyak sekali organisasi yang bagus banget untuk diikuti oleh anak-anak Saintek nih. Berikut 5 organisasi Saintek versi Explore. Himpunan Ahli Elektrok Indonesia atau HAEI. Himpunan Ahli Elektrok Indonesia merupakan organisasi yang menghimpun para ahli elektro di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 26 Februari 1977. Para ahli elektro sebagai insan dunia ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar tangguh, andal, dan dapat dipercaya. Wah, kamu yang jurusan elektro nantinya boleh masuk ke organisasi HAEI ini nih. ASTISI. ASTISI atau Organisasi Sarjana Teknik dan Insinyur Sipil Indonesia yang didirikan oleh kurang lebih 300 perguruan tinggi teknik sipil Indonesia berkiblat kepada dua hal, yaitu referensi internasional tentang keberadaan insinyur sipil yang bukan saja fitrahnya, namun akan lebih terjamin bila dipandu oleh perguruan tinggi di mana ilmu keahlian itu berada, dan tunduk pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 serta Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014. BKTI-PII. BKTI-PII adalah asosiasi nirlaba yang mendukung profesi berdasarkan Badan Pengetahuan Teknik Industri dan Sistem. Saat ini kegiatannya diarahkan untuk melakukan kerjasama sinergi dengan BKSTI dan ISTMI atau Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Polars. Indo-MS. Himpunan Matematika Indonesia didirikan pada tanggal 15 Juli 1976 di Bandung. Himpunan ini merupakan wadah bagi matematikawan, pendidik, pengguna, dan penggemar matematika dengan nama Himpunan Matematika Indonesia atau Indonesian Mathematical Society, disingkat Indo-MS. BKSTM. Kali ini ada organisasi teknik mesin nih Polars. Badan Kerjasama Teknik Mesin atau BKSTM Indonesia adalah suatu organisasi yang dibentuk pada pertemuan ketua jurusan, program studi, Departemen Teknik Mesin Perguruan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 29 Mei 2002 di jurusan Teknik Mesin ITS. Anggota dari BKSTM adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknik mesin atau yang sejenis. Itu dia tadi 5 organisasi yang sekiranya cocok buat mahasiswa ataupun alumni yang ahli dalam bidang saintek. Buat Polars yang anak saintek, kalian ingin masuk yang mana nih? Di Indonesia terdapat banyak sumber daya manusia yang terbaik dan berprestasi tentunya. Kali ini, Explore akan membahas 5 alumni Saintek yang terkenal Polars. Penasaran siapa saja? Yuk kita simak sama-sama. Tri Risma Harini. Beliau menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Surabaya atau ITS dan lulus pada tahun 1987. Tri Risma Harini telah terpilih sebagai wali kota Surabaya dalam 2 periode. Hebat banget ya Polars! Erwin Gutawa. Ayah dari Gita Gutawa ini juga merupakan alumni anak teknik loh, tapi beliau berkuliah di Universitas Indonesia.
Konduktor dan musisi handal ini banyak menghasilkan karya lewat musiknya yang keren-keren, Polars. Gak nyangka ya kalau dulu dia kuliah di Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Arsitektur. Bondan Winarno. Beliau terkenal namanya karena menjadi presenter dalam acara kuliner di sebuah stasiun televisi. Penulis, pendiri komunitas kuliner dan pengusaha kuliner ini ternyata dulunya berkuliah di Teknik Arsitektur UNDIP. Ternyata meskipun lulusan arsitektur tidak menutup kemungkinan untuk kita menambah ke dunia makanan ya, Polars. B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia ketiga ini merupakan alumni Teknik Mesin. Bapak yang lahir pada tahun 1936 dan mendapat sebutan Bapak Teknologi Indonesia ini adalah alumni dari ITB. Riwayat pendidikan dan prestasinya di dalam teknologi di Indonesia sudah tidak perlu kita pungkiri lagi tentunya. Insinyur Soekarno. Bapak proklamator dan presiden pertama Indonesia ini adalah lulusan ITB loh, Polars. Beliau merupakan alumni dari Teknik Sipil di Technische Hogeschool T Bandung yang sekarang Institut Teknologi Bandung. Beliau memulai studi pendidikan S1 pada tahun 1921 dan tamat pada tahun 1926. Masih banyak lagi tentunya lulusan Saintek yang berprestasi di Indonesia. Tentunya untuk menjadi yang terbaik harus diiringi dengan doa juga usaha yang teguh ya, Polars. Setelah wisuda nanti, setiap mahasiswa tentunya ingin memiliki pekerjaan impiannya masing-masing. Dan biasanya tak jarang ketika seseorang ingin melamar suatu pekerjaan, mereka akan menyesuaikannya dengan jurusan yang telah mereka tempuh, karena setidaknya mereka memiliki skill dasar akan jurusannya tersebut. Berikut prospek kerja yang bisa jadi pertimbangan buat kamu mahasiswa Saintek. System Engineer. Seorang yang bekerja menjadi System Engineer harus memahami tentang teknik dan manajemen. Hal ini dikarenakan System Engineer akan berkolaborasi dengan departemen lain untuk mengelola dan mengembangkan sistem di dalam perusahaan. Tugas lainnya ialah melakukan implementasi software sistem, mulai dari analisis data hingga menyempurnakan sistem yang sudah ada, sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Dan gaji yang dapat kamu peroleh dari sistem engineer berkisar antara 9 juta hingga 60-an juta tergantung pengalaman ya, Polars. Network and Computer System Administrator. Jaringan komputer menjadi bagian yang sangat penting untuk hampir setiap organisasi perusahaan. Seorang administrator bertanggung jawab dalam mengoperasikan jaringan, termasuk mengatur, memasang, mendukung sistem komputer, termasuk jaringan LAN, WAN, jaringan intranet, maupun sistem komunikasi data. Selain itu, Network and Computer System Admin juga mengelola server dan komputer serta peralatan organisasi, serta memastikan agar bisa bekerja secara efisien dan tetap terhubung. Upah dari pekerjaan ini rata-rata 9 juta per bulannya, Polars. Project Manager. Seorang project manager memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan mendirect agar suatu proyek tuntas. Tim yang didirect oleh seorang project manager biasanya lebih besar daripada tim di bawah seorang engineering manager. Communication skill yang baik sangat dibutuhkan pada jabatan project manager ini. Prospek teknik industri ini berpeluang menghasilkan 4 jutaan hingga 17 jutaan per bulan. Product Analyst. Walaupun biasanya dikuasai oleh alumni ekonomi, ternyata bidang bisnis dan marketing menyimpan peluang kerja teknik industri yang tak dapat diabaikan. Adalah Product Analyst. Sebuah pekerjaan yang memerlukan kemampuan analisismu dalam menginterpretasikan market data.
sedari analisis produksi, pengendalian kualitas produksi, optimalisasi dan maintenance alat-alat produksi, manajemen produksi hingga penilaian keseluruhan produksi. Seluruhnya menjadi tugas seorang produk analis. Tak heran, pekerjaan teknik industri ini mampu menghasilkan antara 2 jutaan hingga 11 jutaan per bulan. Cloud Architect. Prospek kerja teknik informatika tentu mempunyai peluang untuk menjadi seorang cloud architect. Tugas dari pekerjaan ini antara lain mendesain aplikasi cloud, melakukan manajemen cloud, dan melakukan monitoring. Selain itu, Anda juga harus mempunyai pengetahuan mengenai sistem operasi seperti Linux dan Windows. Kemudian mengerti tentang jaringan seperti TCP atau IP, HTTP, DNS, kemudian mengerti mengenai bahasa pemrograman dan keamanan sistem informasi. Berdasarkan situs Glassdoor, gaji rata-rata seorang cloud architect di US adalah sebesar $1.402 per tahun, atau jika dirupiahkan bisa mencapai 2 triliunan. Wow! Wah, nggak terasa kita telah sampai di akhir segmen ya, Polars. Polars bisa bekerja sesuai dengan keinginan Polars sendiri ya, dan tidak harus sesuai dengan jurusan Polars. Demikianlah Explore pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, yuk subscribe channel Suska TV Official, karena kami akan selalu menayangkan beragam program yang pastinya menarik juga mengedukasi. Sampai jumpa di episode Explore berikutnya. Go Explore the World!